Oke, kita akan lanjut lagi membahas tentang momen gaya. Apa itu momen gaya atau torsi? Lambangnya seperti pi ya, tapi tidak punya kaki. Kalau pi kan gini. Nah, yang satu kakinya tidak ada. Ini adalah torsi. Oke, momen gaya atau torsi adalah hasil kali antara gaya dan jarak lengannya gitu. Jadi sudah jelas berarti torsi itu sama dengan F, gaya itu F sedang dan dikalikan D atau R, jarak lengan berarti jari-jari. F kalikan R. Ada yang menyebutkan R, ada yang menyebutkan D. Gini, F adalah gaya dengan satuan Newton, sedangkan R adalah jari-jari dengan satuan meter, sehingga torsi adalah satuannya Newton meter. Begitu ya. Nah, ini berlaku jika gaya tersebut tegak lurus terhadap benda. Tapi kalau misalkan membentuk sudut, nanti ditambahkan ya jika momen gaya membentuk sudut. Maka torsi sama dengan F dikalikan R sin theta. Begitu. Nanti kita akan coba melihat contoh soalnya. Ini ya, silahkan dipahami. Jadi ini torsi, satuannya tadi Newton meter, gaya satuannya Newton, sedangkan R adalah jari-jari, satuannya meter, sedangkan sin theta atau theta adalah sudutnya. Gitu ya. Oke, jadi ini harus kalian pahami gitu. Bagaimana penerapan dalam soal? Ayo kita coba. Saya sudah siapkan soal di sini biar tidak terlalu lama menulisnya. Di sini ada sebuah batang yang panjangnya berarti ini ada 50 sama 100, berarti batang ini panjangnya 2 meter begitu. Nah, terus kemudian ada gaya yang bekerja. Di sini ada 10 Newton ke atas, kemudian ada 20 Newton ke bawah, dan yang C ini adalah 30 Newton ke atas. Ini F3 gitu. Kalian boleh melambangkan F1, F2, F3, atau biar gampang biasanya saya nulisnya FA, FB, FC. Artinya gaya yang bekerja di A, gaya yang bekerja di B, dan gaya yang bekerja di C. Itu lebih gampang. Begitu. Massa benda 1 kg. Begitu. Oke. Nah, nanti ada beberapa tipe soal. Kita akan coba tipe yang susah dulu malah. Oke, yang lebih susah. Jadi kita akan nyoba, pertanyaannya adalah berapakah resultan momen gayanya. Ini ditanyakan berapa resultan momen gayanya. Oke, berapa resultan momen gayanya? Tadi masih kita ingat momen gaya atau torsinya. Nah, berapa resultan momen gayanya? Seperti biasa, mari kita coba lihat. Diketahuinya saja dulu. FA sama dengan 10 Newton. Ingat arahnya, ini adalah besaran vektor, arahnya ke atas. Diingat-ingat saja. FB sama dengan 20 Newton ke bawah ya. Terus kemudian FC-nya sama dengan 30 Newton ke atas di sini. Terus kemudian biar gampang, R-nya ini adalah kita panjangnya atau apa ya? Panjangnya benda adalah 2 meter atau 200 cm. Sama dengan 2 meter. Gitu. Terus kemudian nah, maaf, ini resultan gaya, misalkan saya bikin resultan gaya di titik A begitu. Jadi harus ada ya. Jadi titik A ini apa sih? Resultan gaya di titik A, jadi berputarnya itu di titik A.
di sini. Jadi ini misalkan ini benda, jadi berputarnya di titik A begini. Nah, kalau misalkan di titik B berarti berputarnya di sini. Gitu. Nah, kalau di titik C berarti ya berputarnya di sini. Searah ataupun berlawanan dengan jarum jam. Gitu. Bisa juga pertanyaannya adalah jika berputarnya di tepat di tengah-tengah benda, berarti pas tengah-tengahnya sini, makanya ini saya tandai ini. Nih, di tengah-tengahnya berarti nanti berputarnya begini. Begitu. Jadi, itu yang kalian harus paham, harus kalian cermati dari sebuah soal. Begitu. Jadi, berputarnya dari titik mana nih? Berputarnya dari titik A, dari titik B, atau dari titik C. Begitu. Yang di sini saya contohkan adalah dari titik A. Begitu. Ya. Oke. Berarti kita bisa lihat. Nah, terus ditanyakannya adalah resultan gayanya atau torsinya di titik A. Ini ditanyakan. Bagaimana mengerjakannya? Torsi di titik A itu adalah torsi yang bekerja di A torsi yang bekerja ditambah torsi yang bekerja di B ditambah torsi yang bekerja di C. Ingat, di sini benda punya massa. Benda punya massa ini berarti ditambah lagi torsi W. Berarti di sini punya massa. Berarti di sini ada W. Ada berat yang bekerja. Mari kita cari beratnya berapa. W benda atau beratnya benda adalah M kali G. Masanya benda berapa tadi? Masanya benda 1 kg. Sedangkan G itu adalah gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga diketahui W yang bekerja di sini adalah 10 Newton. Ini juga berpengaruh gitu. Jadi kalau misalkan kalian meletakkan sesuatu kayak gini, tidak ada apa-apa, benda ini bisa bergerak turun sendiri begini. Kenapa bisa bergerak turun sendiri? Karena ada gravitasi yang mempengaruhi. Jadi kalian harus perhitungkan ini. Karena si benda sendiri juga memiliki berat. Begitu ya. Ini W. Gitu. Mari kita hitung satu persatu. Rumusnya masih ingat bahwa torsi adalah F dikalikan R. Dengan demikian, F ini adalah F yang bekerja di A dikalikan R yang A. Terus kemudian ini jarak A ke A. Terus kemudian ini adalah FB dikalikan jaraknya R dari A ke B. Sedangkan ini adalah FC dikalikan jaraknya A ke C. Sedangkan ini F benda beratnya berarti dikalikan W dikalikan R dari A ke titik tengahnya. Begitu ya. Nah, ada juga nanti jika berat benda diabaikan berarti tidak usah ini. Ini tidak usah dikerjakan. Karena berat benda diabaikan, dianggap tidak ada, berarti W-nya nggak usah dicari. Nanti tergantung dari soalnya. Kalian harus hati-hati ya. F yang bekerja di A berapa? 10 Newton. Nih, kita lihat lagi di atas. Nih 10 Newton. Nah, tapi ini kan jaraknya titik perputarannya kan di sini. Jaraknya A ke A adalah 0. Putarnya di sini. Berarti nggak ada jarak. Berarti R-nya adalah 0. Dikalikan ditambah FB-nya, F2-nya ini adalah 20. Kita bisa bikin kesepakatan. Jika arahnya searah jarum jam, kita kasih tanda negatif. Sedangkan kalau berlawanan dari jarum jam, kita kasih tanda positif. Ini searah jarum jam, berarti tandanya adalah negatif, minus 20. Gitu ya, min 20 Newton. Jaraknya berapa? Jaraknya antara A dan B, berarti ada setengah meter, 0,5. Ditambah lagi FC, berarti ini jaraknya, ini dari sini ke sini. Gaya yang bekerja berapa? 30 Newton. Positif atau negatif? Positif dong, karena berlawanan dengan gerak jarum jam. Terus kemudian jaraknya berapa dari A ke C? Jarak A ke C itu ada 2 meter dari sini ke sini. Jadi yang perlu diingat adalah jaraknya juga. Terus kemudian W-nya yang bekerja tadi berapa? Kita sudah cari.
W-nya adalah 10 Newton, sedangkan jaraknya dari A ke titik tengah benda itu berarti setengahnya, berarti 100 atau 1 meter. Kita tinggal hitung dong, gitu. Ini 10 kali 0, 0. Ini, oh ini minus ya. Ini minus ya, ini minus karena searah jarum jam. Begitu, karena pasti gerakannya akan turun karena dipengaruhi gravitasi. Minus 20 kali setengah, min 10. Sedangkan ini 30 kali 2, 60. Ditambah minus 10 kali 1 meter. Berarti sama dengan minus 10. 0 dikurangi 10 ditambah 60 dikurangi 10 berarti sama dengan 40 Newton meter. Ini yang kita cari. Begitu. Jadi ini resultan momen gaya ketika benda itu berputar dari titik A. Kalian bisa coba cari sendiri di rumah, kalian bisa cari sendiri bagaimana kalau titik putarnya itu ada di B. Bagaimana kalau titik putarnya itu ada di W? Bagaimana kalau titik putarnya itu ada di C? Begitu. Nanti kalian bisa belajar sendiri biar lebih paham. Jika ada pertanyaan, nanti bisa tuh tanya-tanya pas kita ada kelas. Oke. Nah, itu dulu. Nanti saya coba untuk bikinkan soal lagi. Dadah.